dipersembahkan oleh Kita lanjut ke next box. Terima kasih untuk rekan-rekan audiens dan panelis yang sudah bertanya untuk box kali ini. Kita lanjut ke box nomor berapa selanjutnya? Kotak nomor 7. 7, kita buka 7. Quick count. Pak Hashim, bicara soal quick count, kita akan kemudian yang paling ditunggu adalah bagian dari hasil penghitungan suara. Nah, banyak sekali kemudian kampanye-kampanye atau mungkin isu-isu yang mungkin meresahkan. Wah, ini bisa saja nih sudah ada di setting dari sisi teknologinya, di setting yang menang calon A, B atau C begitu. Rumor-rumor seperti ini tuh seperti apa, Pak? Apakah memang benar bahwa hasil penghitungan suara itu bisa disetting? Proses penghitungan suara pemilu, kemudian proses penghitungan hasil suara pemilu, kemudian rekapitulasinya sampai tingkat nasional, itu dilakukan secara manual di undang-undang kita. Tidak dilakukan secara digital ya, atau menggunakan quick count dan segala macam. Dan jangka waktunya mulai dari penghitungan suara di TPS sampai dengan rekapitulasi penetapan hasil pemilu nasional menurut undang-undang itu paling lambat 35 hari. Dan kalau dalam jadwal sekitar tanggal 20 Maret 2024 sudah ada penetapan hasil secara nasional. Dan nanti di pemilu 2024 kita menyiapkan Sirekap, sistem informasi rekapitulasi hasil penghitungan suara, itu sebagai alat bantu untuk memudahkan publik bisa mengetahui apa hasil hitungan KPU. Kan ini beda dengan hitungan yang dibuat oleh lembaga-lembaga survei, kan itu kan survei. Kalau ini kan real count, karena yang dihitung adalah hasil penghitungan dari TPS. Dan bisa lebih cepat karena kan tadi durasinya maksimal 35 hari yang manual. Itu yang digunakan. Jadi sifatnya alat bantu untuk memudahkan publikasi saja. Mengapa ini penting? Supaya juga untuk mengontrol. Ketika proses-proses manual ini, mohon maaf ya, sering istilah yang di pasaran itu, apakah suaranya menguap apa enggak, geser apa enggak, itu bisa kita pantau, bisa kita tracking dari hasil plano yang diunggah di Sirekap. Karena itu kan bisa dibaca, bisa diakses siapapun, dan bisa di-download. Silahkan, Boleh. Bang Ege. Nah, quick count itu biasanya di negara-negara yang memang penghitungannya nggak quick ya. Karena itu dibutuhkan quick count. Kalau di negara-negara yang quick, ya sudah real count gitu ya. Nah, yang terjadi dengan kita kan, ini saya malah agak khawatir ketika misalnya, saya ngebayangin nih pas Pak Ketua KPU duduk di sana, di belakangnya ada tulisan gajah duduk gitu ya. Itu kan sebagai tokoh besar, tokoh nasional yang menentukan siapa kepemimpinan kita selanjutnya. Kemarin tiba-tiba ada data bocor misalnya ya. Lalu dijawabnya itu santai betul. Toh yang dipakai nanti adalah penghitungan manual misalnya. Kan tadi kita sepakat IT sama dengan lebih cepat, lebih akurat, lebih aman. Karena itu, ini bukan quick count, rekapitulasi elektroniknya begitu, itu memperkuat dalam sebelum, kalau bisa dia sebelum 35 hari dong ya. Saya tuh agak bingung tuh yang suka demikian-demikian itu. Apalagi datanya sudah bocor gitu. Nah kalau dijawab, loh nanti kan penghitungan manual yang dipakai. Lah, saya kan ngebayangkan, ini kita mau ke IT gitu ya. Kalian belajar kan, kalau IT itu lebih cepat, lebih akurat, lebih aman gitu. Atau dari awal bilang nggak usah ada IT sama sekali, kita pakai manual dan kita percayai sepenuhnya gitu. Ketimbang kita tanggung-tanggung gitu. Bagaimana Pak Ketua menjelaskannya? Ini kan ikhtiar untuk mempercepat publikasi. Karena Kenapa nggak pakai blockchain sekalian misalnya? ya kita ini kan soal kepercayaan publik ya. Soal penggunaan IT kan soal kepercayaan publik, bukan soal mampu atau tidak mampu. Tapi sepanjang saya ketahui problem di kita ini soal kepercayaan publik. Saya agak lancang satu pertanyaan lagi. Jadi publik lebih percaya pada data yang bocor dan nggak selesai ketimbang kita pakai data sistem yang sudah dipakai di mana-mana di dunia misalnya. Nah jadi pada dasarnya kalau soal penggunaan IT ini soal kepercayaan publik. Dan di undang-undang kita soal penghitungannya memang secara manual. Memang kesannya kemudian kalau dilakukan secara manual ngapain sih bikin ini? Ya kalau bikin manual yang tahu kan orang-orang tertentu. Saksi partai, orang caleg dan segala macam. Publik nggak akan tahu perkembangan suaranya bagaimana. Tapi kalau kita publikasikan ini, katakanlah partai nggak ngirim saksi saja bisa mendownload, bisa mendapatkan hasil penghitungan suara itu. Lalu sepenting apa sih sebenarnya debat? Kalau dia pasti akan memarahi saya. Debat itu adalah alat intelektual gitu kan ya. Oke, habiskan momen nanti Bang JJ. Sementara pasar kita rata-rata adalah orang yang hanya sekolah rata-rata 7 tahun di Indonesia sekian puluh %.
Silakan Pak. Ada macam-macam metode kampanye. Salah satu metode kampanye adalah debat pasangan calon. Semata-mata kami menjalankan tugas itu saja. Bahwa soal efek ataupun kampanye yang di luar metode ini punya efek atau enggak kan yang akan tahu adalah masyarakat. Ngefek apa enggak. Maksud saya gini, debat ini dipusatkan di Jakarta misalnya. Kita udah tahu hasil riset debat-debat sebenarnya hanya mempengaruhi 1-2%. Kenapa nggak langsung misalnya debat itu di kampus, debat itu di masyarakat, tidak dipusatkan seperti itu supaya rakyat lebih tercerahkan. Kenapa KPU mengorganisirnya hanya di Jakarta? Pertimbangannya diantaranya begini. Kalau harus ke daerah, ini kan ada risiko perjalanan, ada risiko kesehatan. Kalau ada apa-apa dengan pasangan calon, KPU juga yang disalahin nanti. Kalau di Jakarta itu daya jangkaunya lebih memudahkan. Di bagian awal kita pernah punya ide, nanti debat pertama kita taruh IKN. Tapi kemudian nggak jadi gara-gara Pak, waduh IKN jadi isu perdebatan antar pasangan calon. Kalau Bisa politis. kita kalau taruh sana nanti dianggap KPU mendesain ini mengarahkan ke siapa, akhirnya kita batalin. Saya Oke. tidak mau ada di sini. Oke, baik kalau Bang JJ. Ya kalau buat saya debat itu penting ya. Ya. Karena Pertanyaan gimana ya, juga kan bukan kita pernyataan. memilih pemimpin ya. Bangsa ini kan dibikin itu oleh minoritas kreatif ya. Artinya orang yang punya pikiran gitu. Punya imajinasi Punya tentang masa depan. intelektualitas begitu. Jadi kalau dia ikut kontestasi sebuah bangsa yang diwariskan oleh dan dibikin oleh para pemikir, terus dia nggak bisa mikir, itu kan cilaka. Ini bola lambung saya suka. Karena saya berharap capresnya adalah juga pemikir. Ya. Nah, cuma persoalannya adalah dalam debat itu kita bisa melihat misalnya fungsi dari panelis. Oke, jadi Itu. yang menanyakan saya lagi nih. Bukan, fungsi dari panelis. Satu menurut Umpan saya lambung. panelisnya kriterianya. Apakah dia harus seorang akademisi? Apakah tidak ada kriteria intelektual Lain, publik ya. misalnya Kalau town begitu? hall meeting bisa Atau warga kota. orang-orang yang punya wawasan terhadap masalah-masalah yang esensial yang ingin ditanyakan. Misalnya lingkungan hidup, HAM gitu. Yang belum tentu seorang akademisi punya pengetahuan dan kedekatan terhadap isu itu sangat kuat begitu. Sejarawan sudah ada ya. Saya membayangkan debat capres yang terakhir itu, debat kelima atau debat ketiga antar capres, ada 3 capres, masing-masing di belakangnya mungkin cuma 30 lah ya. Kalau nggak di belakangnya ya di antara undangan, ada undangan juga mungkin 30 begitu. Hanya ada tepuk tangan di awal dan di akhir acara. Terima kasih KPU, sekarang lampunya sudah redup ya di antara para penonton dan undangan. Kemudian kalau ada iklan, mohon maaf pada stasiun televisi tetap ada iklan di awal dan di akhir saja. Toh bola bisa demikian, pertandingan sepak bola bisa demikian. Masa debat presiden kalah sama pertandingan bola? Jadi kita bisa menyaksikan iklan dulu, lalu dibuka oleh moderator ya, ketua KPU buka, kemudian 1 jam penuh 3 calon presiden ini berbicara, ditanya ataupun langsung debat. Kemudian nanti diakhiri ya, baru ada tepuk tangan. Jadi tepuk tangan hanya boleh di awal dan di akhir. Mereka saling bersanggahan. Dan kemudian panelis, termasuk tadi ya, mungkin ada tokoh-tokoh masyarakat, bukan hanya Harus bisa akademisi. bertanya langsung. Namun panelis ini diberi kesempatan bertanya langsung. Apa yang dikhawatirkan dari panelis? Sementara pertanyaan yang lebih tajam itu muncul dari para capres. Yang saling attacking. Jadi para panelis ini ketimbang kelihatan seperti mengundi undian Piala Dunia U17 itu yang dengan itu lebih baik mereka apakah cuma 6 atau kalaupun 12 diwakili oleh temannya, dia langsung bertanya kepada para calonnya. Jadi kita mudah-mudahan 1 jam itu betul-betul utuh menyaksikan 3 capres berdiri dan berdebat sampai habis, diawali tepuk tangan di awal dan di belakang. Jadi pembawa acaranya, moderatornya juga tidak habis napasnya untuk tenang ya gitu ya. Jadi kita benar-benar, dan stasiun televisi dapat itu. Betul nggak bahwa kalau pertandingan voli antar kampung gitu, kalau sesama kelompok Karang Taruna itu gampang Pak Azim. Yang menarik adalah, yang susah adalah kalau bertanding sama panitia. Nah mungkinkah pemilu 2024 ini sementara kontestan sebelumnya bertanding dengan panitia? Gitu aja lah pertanyaan gue. Kita kan sama-sama orang-orang beragama Pak. Iya. Tapi kenapa jadi memberhalakan kampus? Kampus sekarang udah jadi berhala.
Iya, iya, iya. Universitas itu padahal universitas itu miniatur dari universe. Town hall itu kan publik. Orang yang hidup kayak aku, kayak orang hidup di universe, bukan di universitas yang model. Oh, Bapak. Panelis dari orang yang hidup di dunia, bukan di kampus ya. Mungkin Menara 3. Gading, setuju. Cuman jangan saya orang sibuk. Saya sibuk banget. Baik, Gitu. terima kasih. Berikanlah kekuasaan kepada saya, yaitu kekuasaan yang nggak pernah diberikan kepada orang lain. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.